Ilya Topuria kebanyakan omong, Islam Makhachev terus diseret, dan sekarang petinju terbaik di planet ini mulai naik darah. Shakur Stevenson nggak debat, dia langsung nantang di ring. Ilya Topuria balik ke permukaan bukan buat basa-basi. Begitu urusan rumah tangga kelar, namanya langsung nyasar ke satu target yang sama sekali nggak kecil, Islam Makhachev. Nggak cuma pengen naik kelas, tapi pengen ngerusak tatanan. Topuria ngerasa kalau dia mau ngecap dirinya sebagai monster lintas divisi yang nggak ada jalan lain selain ngelewatin sang raja kelas welter. Di mata Topuria, ini bukan lagi soal cocok-cocokan matchup. Ini pertarungan yang secara alami memang pengen dilihat semua orang. Dua juara, dua gaya, dua ego besar. Tapi anehnya, pertarungan ini kayak digantung. Ramai dibahas, panas di media, tapi nggak pernah benar-benar kejadian. Dan disitulah Topuria mulai nyentil. Terlalu banyak omongan dari kejauhan, terlalu nyaman ngobrol dari balik layar, seolah jarak ribuan kilometer bikin semua orang jadi berani. Topuria ngerasa Islam kebanyakan ngomong ketika belum harus berdiri langsung di depannya. Kritik, analisa, dan narasi besar terdengar gampang ketika belum merasakan tekanan nyata di dalam oktagon. Tapi menurutnya, semua itu bakal buyar begitu pintu cage dikunci dan jarak aman itu hilang. Karena di titik itu, Topuria bukan tipe lawan yang bisa dibaca sambil jalan. Dia dengan percaya diri narik garis tegas. Dirinya bukan petarung-petarung yang sebelumnya dilewati Islam. Bukan striker yang bisa diajak main aman, bukan grappler yang bisa ditekan pelan-pelan, dan jelas bukan nama yang bisa dijadikan checklist. Topuria ngelihat dirinya sebagai ancaman beda spesies, lebih padat, lebih kasar, dan lebih berbahaya di satu momen kecil yang bisa ngeruntuhin segalanya. Dalam benak Topuria, sekali pertarungan berubah jadi adu jarak dekat, sekali insting ketemu timing, semuanya bisa beres dalam hitungan detik. Pukulan kanannya nggak cuma buat nyetak poin, tapi buat nutup malam. Dan ketika itu kejadian, dia yakin Islam bakal ngerasain sesuatu yang belum pernah dia rasain sebelumnya. Lawan yang nggak ngasih waktu buat mikir, apalagi kabur. Topuria ngungkapin ucapannya ini melalui salah satu podcast berbahasa Spanyol di negaranya. Dan kemudian dijelasin kembali oleh akun @eldoberdan_MMA dengan narasi seperti yang diucapkan Topuria via media X dengan akun @homeoffight. Lu mau tahu kan apa yang dibilang Topuria buat Makhachev? Semua orang tahu ini adalah pertarungan yang diinginkan semua orang lihat, dan entah mengapa dia belum menerimanya, lalu dia terlalu banyak bicara. Sangat mudah untuk berbicara dari jarak ribuan kilometer dan mengkritik saya, tetapi ketika Anda berhadapan dengan saya di dalam oktagon, Anda mulai menyadari bahwa saya bukanlah Jack Della Maddalena. Aku bukan Dan Hooker. Aku bukan semua orang yang pernah kamu hadapi. Aku adalah sosok yang sangat berbeda, dan ketika aku menempatkan diriku dengan tangan kananku, kamu akan melihat bahwa kamu akan tidur dengan sangat lama. Buat Topuria, ini bukan soal sesumbar, ini cuma misi untuk menaklukkan dua divisi, ngelindes nama paling dominan, dan ngebuktiin kalau dominasinya bukan hasil keberuntungan atau momentum sesaat. Ilya Topuria sejak awal memang gak pernah jual citra rendah hati. Dari cara bicara sampai pilihan kata di media, The Matador selalu datang dengan dada dibusungkan. Buat sebagian orang, ini kelihatan sombong. Buat yang lain, ini sekadar refleksi keyakinan diri tingkat dewa. Tapi satu hal yang gak bisa dibantah, setiap Topuria buka mulut, dunia bela diri langsung panas. Salah satu pernyataan yang paling bikin alis naik adalah klaim bahwa dirinya mampu merobohkan mantan raja kelas menengah tinju, Terence Crawford, hanya dengan satu pukulan. Sebuah kalimat yang di dunia tinju jelas terdengar seperti lelucon liar. Crawford sendiri pada saat pernyataan itu beredar, sama sekali nggak ambil pusing. Buatnya, omongan petarung MMA soal tinju ya cuma angin lalu, berisik tapi nggak relevan. Namun waktu berjalan dan Topuria tetap konsisten dengan persona besarnya. Sampai akhirnya, baru-baru ini Crawford akhirnya buka suara juga. Dalam sebuah podcast, ia menanggapi isu klasik yang nggak pernah mati, UFC vs tinju. Dan di titik itu, posisi Crawford jelas. Menurutnya, dua dunia ini hidup di semesta berbeda dengan standar keahlian yang juga berbeda.
Dalam pemahamannya, UFC tidak pernah berada di atas tinju. Bukan karena MMA buruk, tapi karena tinju berdiri di jalur spesialisasi yang lebih murni. Crawford melihat MMA sebagai cabang yang menuntut banyak alat sekaligus, tangan, kaki, bantingan, kontrol lantai, sementara tinju adalah seni yang dikunci ketat pada dua tangan dan kecerdasan ring. Justru disitulah, menurutnya, kualitas seorang petinju diuji. Ketika satu-satunya senjata yang boleh dipakai adalah tangan, maka level presisi, timing, dan IQ bertarung naik ke level yang benar-benar berbeda. Menariknya, Crawford sendiri baru saja menutup karir tinjunya dengan status nyaris sempurna setelah menundukkan Canelo Alvarez dan memilih pensiun dari ring profesional. Suaranya bukan suara sembarangan. Ini suara orang yang sudah menamatkan permainan tanpa satupun kekalahan dari 42 pertarungan ringnya. Di acara yang sama hadir juga Shakur Stevenson, petinju muda dengan aura dingin dan teknik super bersih. Nama Topuria ikut terseret dalam diskusi, terutama ketika perdebatan UFC vs tinju makin memanas. Stevenson tanpa ragu berdiri di sisi Crawford. Baginya, perbandingan dua cabang ini bahkan gak sejajar. Menurutnya, level skill antara petinju elit dan petarung MMA di ranah tinju terlalu jauh untuk disejajarkan. Diskusi itu makin liar ketika pembawa acara mencoba melempar nama-nama besar UFC. John Jones disebut, lalu Topuria. Stevenson sama sekali nggak mundur. Ia bahkan secara terbuka menyatakan kesiapan menghadapi Topuria jika memang ingin membuktikan ucapannya, bukan dengan aturan MMA, tapi dengan aturan tinju murni. Sikapnya dingin, tanpa drama, seolah mengatakan bahwa keyakinan Topuria tak lebih dari kepercayaan diri berlebihan. Ironisnya, secara fisik, Stevenson justru berada di posisi yang kurang menguntungkan. Berat badannya jauh lebih ringan. Stevenson baru saja naik ke 138 pound, sementara Topuria nyaman di 155 pound dan bahkan sudah memberi sinyal ingin naik ke 170 pound demi mengejar sabuk UFC ketiganya. Secara ukuran tubuh, ini bukan duel yang adil, tapi di dunia tinju, angka timbangan bukan segalanya. Jam terbang, teknik, dan disiplin justru jadi raja. Sejarah sudah berkali-kali memberi jawaban soal duel lintas disiplin. Ketika pertarungan terjadi di ring tinju, petinju hampir selalu keluar sebagai pemenang. Ketika berpindah ke oktagon, petarung MMA lah yang menguasai. Jika Topuria benar-benar mengejar duel lintas disiplin dengan petinju seperti Stevenson, maka ceritanya akan mengulang pola lama. Hype akan meledak, perdebatan akan memanas, tapi hasil akhirnya kemungkinan tetap sama. Tinju akan tetap menjadi wilayah kekuasaan petinju. Bukan karena petarung MMA lemah, tapi karena setiap cabang punya hukum alamnya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.